Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan IPA, kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang aliran energi dan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Pada peristiwa makan dan dimakan, pada dasarnya menghasilkan energi. Energi merupakan kebutuhan utama dari makhluk hidup. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan satu energi ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari ke produsen, kemudian ke konsumen, dan akhirnya sampai ke dekomposer. Aliran energi juga berlangsung melalui sederet organisme yang memakan dan dimakan dalam rantai makanan. Nah, anak-anak, berikut ini aliran energi pada rantai makanan. Anak-anak, bisa di situ anak-anak perhatikan. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu akan dimakan oleh konsumen 1, kemudian konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Nah, sebenarnya setelah konsumen 2 ini terdapat peran dari ekosistem yaitu yang disebut konsumen 3. Nantinya konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Nah, konsumen 3 yang telah mati kemudian akan membusuk dan akan dimakan oleh pengurai yaitu berupa jamur dan bakteri yang kemudian akan menjadi mineral dan juga humus tanah yang berfungsi sebagai pupuk bagi produsen atau tanaman. Anak-anak, dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Berikut ini peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang terjadi di darat. Yang pertama, produsen, yaitu menyediakan makanan. Contohnya tumbuhan seperti padi, rumput, dan lain-lain. Kedua, konsumen 1 atau konsumen primer, yaitu konsumen yang mendapat makanan langsung dari produsen. Contohnya, kelompok hewan herbivora seperti ulat, kambing, sapi, kelinci, kerbau, kuda, dan beberapa makhluk hidup lain yang bisa mengkonsumsi produsen seperti tikus, ayam, dan lain-lain. Ketiga, konsumen 2 atau konsumen sekunder, yaitu konsumen yang mendapat makanan dari konsumen 1. Contohnya ada katak, ular, burung, dan beberapa hewan lainnya. Keempat, konsumen 3 atau konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapat makanan dari konsumen 2 dan tidak dimakan oleh konsumen lain. Contohnya itu ada burung elang, singa, harimau, buaya, dan beberapa hewan yang masuk dalam kelompok hewan buas. Kelima, pengurai atau dekomposer, yaitu berupa cacing, jamur, atau bakteri untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi mineral dan humus di dalam tanah. Bisa anak-anak perhatikan di situ terdapat rantai makanan yang terjadi di darat. Rumput berperan sebagai produsen yang dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1. Belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen 2. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen 3. Kemudian ular yang telah mati akan diuraikan oleh jamur yang kemudian akan menjadi mineral dan juga humus tanah. Berikut ini peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang terjadi di air.
Nah, di situ bisa anak-anak perhatikan terdapat rantai makanan di laut. Di situ ada fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan-ikan sedang, dan juga ada ikan-ikan besar. Pada rantai makanan ekosistem laut, makhluk yang menjadi produsen adalah fitoplankton atau plankton tumbuhan. Makhluk yang menjadi konsumen satu adalah zooplankton atau plankton hewan. Makhluk yang menjadi konsumen dua adalah ikan kecil. Makhluk yang menjadi konsumen tiga adalah ikan besar. Kemudian ikan besar yang telah mati kemudian akan diuraikan oleh bakteri atau dekomposer. Anak-anak, aliran energi juga dapat diketahui dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya. Tingkatan trofik adalah pengelompokan organisme berdasarkan posisinya di rantai makanan. Panjang atau banyaknya jumlah tingkatan trofik ditentukan oleh banyaknya organisme yang berperan dalam rantai makanan. Bisa anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Contoh pertama itu ada rantai makanan pertama padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Contoh kedua terdapat rantai makanan rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Pada contoh 1 terdapat 4 tingkatan trofik, sedangkan pada contoh kedua ada 5 tingkatan trofik. Yang pertama, tingkat trofik 1 adalah organisme autotrof atau tumbuhan. 2. Tingkatan trofik kedua yaitu berupa herbivora. Ketiga, tingkatan trofik ketiga berupa karnivora primer. Keempat, tingkatan trofik keempat yaitu karnivora sekunder dan seterusnya. Hubungan antara aliran energi dan rantai makanan. Dalam rantai makanan terdapat perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Dalam rantai makanan, aliran energi berlangsung satu arah. Tingkat trofik paling bawah adalah produsen, tingkat kedua adalah herbivora, dan tingkatan selanjutnya adalah karnivora. Tingkatan paling bawah memiliki populasi paling besar dibanding tingkat di atasnya. Anak-anak, sumber utama energi adalah matahari. Tumbuhan sebagai produsen dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan gas CO2 di udara. Hasil fotosintesis adalah gula yang mengandung zat kimia dan oksigen. Oleh karena itu, tumbuhan digolongkan dalam trofik pertama. Organisme yang memakan buah atau daun dari tumbuhan digolongkan dalam trofik kedua. Dengan cara itu, energi yang tersimpan dalam buah atau daun pada tumbuhan akan berpindah ke organisme yang memakan buah atau daun tersebut. Sementara itu, organisme yang memakan golongan herbivora termasuk dalam tingkatan trofik ketiga dan seterusnya. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Nah, berikut ini bisa anak-anak perhatikan. Di situ terdapat aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Silakan anak-anak perhatikan ya dan pahami isi dari gambar tersebut. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya terdapat hubungan atau interaksi antara lebah dengan bunga, hubungan petani dengan burung hantu, dan hubungan kerbau dengan burung jalak. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya terdapat hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora, kemudian hubungan antara tumbuhan paku atau anggrek dengan pohon besar. Ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya hubungan antara benalu dengan inangnya, dan juga hubungan antara nyamuk dan juga manusia.
Nah, anak-anak, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi, untuk tugas hari ini silakan anak-anak kerjakan tugas dari buku Bu Pena jilid 5B halaman 125, muatan IPA kompetensi dasar 3.5. Silakan anak-anak salin soal dan jawabannya di buku tulis berlogo Saverius. Berikut, Ibu juga cantumkan soal yang harus anak-anak kerjakan. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi Ibu. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada materi hari ini dan tugas-tugasnya bisa anak-anak perhatikan dan bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan anak-anak tanyakan kepada Ibu melalui WA pribadi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih.